Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ta'muru bi ibadatil haji wa huwa ziyaratu amkinatin makhsusatin wa'adallahu al-ummata ala lisani rasulih alaihi salam. Wa ta'muru, dan memerintahkan dia syariat. Jadi failnya rujuknya kepada syariat. Syariat memerintahkan bi ibadatil haji, untuk ibadah haji. Wa huwa, haji itu ziyaratu amkinatin makhsusatin, adalah mengunjungi tempat-tempat khusus, tempat-tempat tertentu. Wa'adallahul ummata, yang Allah menjanjikan umatnya, ala lisani rasulihi alaihi salam, atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah janjikan bi ghufranid dunubi, dengan diampuninya dosa-dosa, wa qabulit taubati, dan diterimanya taubat, indaha, di situ, di sisi amkinah maksusah. Ini masih menjelaskan betapa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sembarangan ajaran, bukan ajaran yang sembarangan. Kita bisa lihat mukjizat Nabi Muhammad ini yang masih bisa kita lihat sekarang dan bisa kita rasakan adalah syariat Nabi Muhammad, bukan ajaran sembarangan. Kemarin pembahasan kita tentang sholat, bahwa sholat itu sesuatu pendekatan atau satu interaksi yang benar-benar intim antara kita dengan Khalik, kita dengan pencipta kita. Kemudian bicara tentang puasa. Puasa itu sesuatu yang mendorong kita untuk ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin, dan juga untuk mengetahui bahwa kita ini benar-benar bergantung hanya kepada Allah saja, tidak bergantung kepada makanan. Sebagaimana malaikat udah nggak bergantung kepada kopi, kepada martabak. Nah, kita bisa nggak kayak begitu? Itu ibadah puasa kemarin dibahas panjang lebar tentang syariat Nabi Muhammad. Ini pun merupakan mujizat. Kalau mujizat-mujizat yang sifatnya hissi atau indrawi itu sudah habis dan cuma disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah. Tapi mujizat yang bisa kita lihat sekarang adalah mujizat yang bisa kita dalami atau bisa kita telaah dalam syariat. Syariat zakat kemarin. Zakat itu untuk mengikis kikir. Karena pada hakikatnya semua orang itu pasti punya sifat pelit. Pelit, Pak. Punya yang namanya milik. Milik sendiri nggak boleh. Boleh nggak, Bang, minta rokoknya? Boleh. Koreknya sekalian, Bang, boleh ambil. Terus motor, Bang, motor lah, awas lo motor. Alamak, boleh nggak motor, Bang? Abang, saya minta nyawa, Bang. Nah, tar dulu. Begini mah gue mendingan berantem dah kalau minta nyawa. Ada sifatnya itu. Nah, zakat dari kepemilikan harta kita. Kenapa harus mengeluarkan zakat ini? Untuk mengikis kikir, mengikis sifat bakhil. Karena sifat bakhil itu sifat yang tercela. Gimana kita meneladani Allah dengan sifat dermawan. Jadi kita takhallaq, kita berakhlak sesuai dengan akhlak Allah. Itu syariat zakat. Nah, yang berikut ini syariat haji. Syariat haji ini memerintahkan kita untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu. Hajja yahujju itu artinya qasoda, yaksidu artinya menuju atau mengunjungi. Karenanya haji disebut sebagai kunjungan, ziarah. Haji disebut sebagai ziarah ke tempat-tempat khusus di mana Allah menjanjikan ampunan dan taubat pasti diterima di tempat-tempat khusus. Ada dosa-dosa hadirin yang tidak Allah ampuni kecuali di tempat-tempat khusus, yaitu di Arafah. Ada dosa-dosa yang tidak bisa Allah ampuni di tempat-tempat lain kecuali ketika haji. Di tempat-tempat khusus yang merupakan sya'airullah atau yang merupakan satu simbol-simbol kebesaran Allah, seperti di Muzdalifah, kemudian di Mina, gugur semuanya dosa-dosa. Dan tobat seseorang di tempat-tempat itu, di tempat-tempat istimewa yang khusus dalam pelaksanaan haji, itu Allah janjikan dosa Allah hapus semuanya. Karenanya orang yang umroh itu pasti Allah berikan ampunan. Orang yang umroh itu pasti Allah berikan terhapusnya dosa. Nah, orang yang hajinya mabrur, itu balasannya cuma satu, sorga, karena udah bersih semuanya.
Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji ini untuk mengunjungi tempat-tempat hikmahnya atau mujizat, ya kalau sebutan yang mujizat tadi, yang mengagumkan, yang melemahkan akal-akal orang kafir itu haji bisa mengampuni dosa-dosa pelaksananya atau dosa-dosa orang yang haji, dan tobatnya pasti diterima oleh Allah. Karenanya kata Rasulullah SAW, di hari Arafah itu iblis kelihatan, dan kelihatan lemah banget, lemah, dan punggungnya patah, punggungnya patah, lemes banget. Ditanya, kenapa iblis kau begitu? Karena percuma aku godain kemarin-kemarin, tapi ternyata di sini udah dihapus semua dosanya, kata iblis. Percuma udah aku capek-capek kemarin godain itu ahli maksiat semuanya, tapi di sini udah Allah hapus semuanya. Tuh iblis tuh sedih waktu Yaum Arafah itu. Ini tempat-tempat khusus. Jadi yang lemah, artinya kalau ajaza yu'jizu artinya melemahkan, ini ibadah haji juga untuk melemahkan iblis, melemahkan orang-orang kafir. Ada hikmah lain dari ibadah haji ini. Wa fi dzalika ijtima'ul muslimina ulufan muallafatan fi tilkal amakini. Dan dalam pelaksanaan itu, pelaksanaan haji, ijtima'ul muslimin, ada perkumpulan atau persatuannya orang Islam, alufan muallafatan, yang saling mengasihi dan dikasihi, fi tilkal amakin, di tempat-tempat itu. Wadzalika yad'u ila ta'arufi wa ta'alufi, dan itu mengundang kepada perkenalan dan juga kasih sayang. Kasih sayang, ya kalau saya yang jauh-jauh, orang jamaah, ya jamaah dari Jakarta ketemu sama jamaah Blitar, itu kan Indonesia Pak, Indonesia. Saking Mundi, saking Blitar, ketemu baik itu pasti baik, karena ngerasa apa? Ngerasa sama-sama jauh dari kampung. Ada kasih sayang di situ, ada kasih sayang kumpulnya orang Islam. Atau yang dari luar negeri, yang dari bukan Indonesia, tetap kita ketemu dan juga pasti Indonesia Jokowi kalau dulu gitu, Prabowo sekarang itu ada kasih sayang antar sesama orang Islam. Dalam perkumpulan haji atau dalam pertemuan haji, maka terjalin kasih sayang itu. Ini iblis juga kesel banget, ini kesel melihat jutaan manusia berkumpul pakai baju putih-putih, diampuni semua oleh Allah. Orang-orang kafir juga gedek tuh Pak, gua gedek katanya. Itu tiap musim haji, ngapa semuanya pada berangkat kompak banget itu ya, gedek juga orang-orang kafir. Ini termasuk hikmah dari syariat haji. Wa fihi tizkaru ma jara li Rasulillah al-kirami wa ibadihi sholihin fi tilkal biqail musyarrafati. Dan di dalamnya, dalam haji itu ada tizkar itu pengingat. Ada pengingat, tizkaru ma jara, ada pengingat sesuatu yang telah berlalu atau telah berlaku li Rasulillahil Karim, bagi utusan Rasulillahil Kiram, bagi utusan Allah yang mulia. Wa ibadihi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh, fitil kalbiqail musyarrafati, dalam tanah-tanah yang dimuliakan itu. Karimun jamaknya kiram. Jadi kalau kita sebut ikhwananal kiram, akhun jamaknya ikhwan. Nah kalau kita mau sebut ikhwan al-kiram, ikhwanana al-kiram. Tapi kalau kita mau sebut akhil karim, jadi jangan al-kiram, akhil kiram jangan. Jadi kiram itu jamak, kiram. Nah kalau mufradnya karim, karenanya di sini li Rasulillahil kiram, bagi utusan-utusan Allah al-kiram yang mulia. Kalau Rasul satu, maka sifatnya al-karim. Pelaksanaan haji ini mengingatkan kita pada sepak terjang, maksudnya bukan sepak terjang, maksud saya napak tilas para utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad, dan juga napak tilas Nabi Muhammad sendiri. Kita napak tilas, kita menginjak tanah yang dimuliakan, yaitu tanah di mana orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu berada di situ juga. Sebutkan di sini, nanti juga sebutkan juga di beberapa penjelasan tentang
Nabi Hud misalnya, Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, itu juga semuanya berkunjung ke sana, berkunjung ke tempat yang sekarang namanya Mekah, datang ke sana, walaupun belum ada Ka'bah pada waktu itu. Tapi waktu Allah kasih bocoran, Hud, ayo pindah dari kampung, bentar lagi bakal datang azab. Soleh, pindah dari kampung, karena biasanya utusan Allah kalau akan ada azab turun dikabarin. Nah, keluar dari kampungnya, antara lain menuju ke Mekah ini, Mekah, karena Mekah kota yang aman, dan Mekah nggak mungkin Allah berikan azab, mungkin. Berkunjungnya ke sana, utusan-utusan Allah itu berkunjung ke Mekah. Ini napak tilas kepada utusan-utusan Allah yang mulia dan hamba-hamba Allah yang soleh yang lainnya. Contohnya di sini, katikari majar li sayyidina Adam alaihissalam wa li zaujatihi hunaka min qabul inabah. Seperti peringatan atau pengingat sesuatu yang berlaku untuk panutan kita Nabi Adam alaihissalam wa li zaujatihi, dan juga istrinya, hunaka di sana. Maksudnya di Arafah, min qabulil inabati, dari diterimanya taubat, lil maula, kepada Tuhannya. Kisah Nabi Adam, ya, Nabi Adam ini Allah pisahkan dengan Siti Hawa karena makan buah terlarang, kemudian bertemu setelah berhari-hari, temunya di Arafah. Itu napak tilas di Arafah bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian diterima taubatnya juga di Arafah itu. Di Arafah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nunduk Nabi Adam bertahun-tahun nggak berani, dangak tuh nggak berani, Pak, karena ngerasa salah sambil baca itu, sambil baca kalimat atau doa yang diajarkan oleh Allah, doa taubat, Rabbana dzalamna. Akhirnya ketemu Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa, ya, di tanah yang mulia ini, di Arafah. Kemudian wa majaro li sayyidina Ibrahim, dan mengingatkan sesuatu yang berlaku atau yang telah terjadi untuk Sayyidina Ibrahim al-Khalil, wali waladihi, dan untuk anaknya Ismail alaihi wassalam, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, minal imtihani wa itaatihima lirrahman, yaitu dari ujian dan juga ketaatan mereka lirrahman, kepada Allah yang Maha Pengasih. Ada namanya jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Itu masing-masing dilempar 7, 1, 2, 3. Itu nampak tilas Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim, dari sekarang yang namanya Masjid Khif, Nabi Ibrahim gandeng anaknya Nabi Ismail. Ini sampai di titik yang sekarang namanya jumroh ula, itu ketemu setan. Jangan Ibrahim, itu bukan dari Allah perintah, ngapain anak cakap-cakap dipotong. Nabi Ibrahim sambit 7 kali. Setan loh. Setan loh, gangguin aja, sambit. Udah makin jauh lagi, terus beberapa kira-kira 100 atau 90 meter dari situ, kemudian ada titik itu yang sekarang jadi jumroh wusta. Di situ setan datang lagi. Ngapain sih Ibrahim, lagu apa sih? Anak cakap-cakap, itu kan anak yang boleh tunggu-tunggu. Orang bertahun-tahun gak dapet anak, sekarang dapet anak malah dipotong, gimana sih? Jangan. Sambit lagi sama Nabi Ibrahim 7 kali. Setan lu sampai 7 kali tuh, sampai ke jumroh akobah. Begitu seterusnya. Ini napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim, kesetiaannya kepada Allah. Karena perintah Allah suruh potong udah. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Meskipun itu anak, kalah semuanya anak. Nah, kita juga napak tilas itu, supaya cinta kita kepada Allah ini mengalahkan segalanya. Mengalahkan cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada harta benda. Napak tilas juga ketaatan, ujian, yang namanya ujian para nabi itu orang-orang yang paling berat ujiannya ya para nabi. Kemudian para wali. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal auliya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi, dan setelah itu para wali. Nah, kita mau belum apa-apa, cuma timbang ujiannya cuma pas tanggal 20 ke atas ya, 20 ke atas, jadi belum gajian, ya tagihan udah ada terus misalnya, paling itu doang ujiannya. Ya sehat mah alhamdulillah sehat terus ya, anak-anak juga alhamdulillah pada sehat. Nggak berat kita mau ujiannya, para nabi itu berat banget.
Nah, ini napaktilas para nabi, di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa bitidkari amali ulaikal akhyar, dan juga dengan mengingat amal-amal atau perbuatan mereka yang mulia itu. Wa bi muhakatiha fi tilkad diyar, dan juga dengan menghikayatkan atau menceritakan al akhyar, menceritakan orang-orang mulia itu fi tilkad diyar, di daerah-daerah situ. Di situ kita bisa saling mengingat. Kalau kita datang ke Bintaro, kan ingat, saya dulu sholat tasbih di sini, Amanjid. Saya datang lagi misalnya ke rumah Bang Jajang, Bang Cadi situ. Oh iya, dulu di sini saya dulu pernah acaranya Bang Iyung ngawinin siapa yang pertama? Iwai di sini. Itu kan begitu datang kan ada kenangan-kenangan itu. Nah, seyogianya saat kita haji atau umroh, itu juga muncul kenangan itu. Nih di sini Nabi Ibrahim nyambit setan. Nih di sini Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Itu juga saat kita tawaf. Nih di sini di sini Nabi Adam juga tawaf. Nabi Adam syarat diterima taubatnya pada waktu itu juga tawaf. Para malaikat juga tawaf. Ini mengingatkan aktivitas atau amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang mulia itu di tempat-tempat yang memang kita tuju di tanah haram itu. Nah, kita kalau datang ke satu tempat pasti ingat kenangan-kenangannya. Begitu juga haji itu untuk mengingat perilaku dan ibadah-ibadah orang mulia yang dimaksud tadi. Tanpa itu, dengan mengingat itu, tanpa itu anfusu, maka akan menjadi bangkit jiwa-jiwa litidkari baqiyati amalihim, untuk mengingat seluruh perbuatan-perbuatan mereka, wa ibadatihim, dan ibadah mereka, wa itaatihim limaulahum, dan juga ketaatan mereka orang-orang mulia limaulahum kepada Tuhan mereka. Itu yang membuat kita kecil, rasanya kecil. Saya di Arafah kecil banget, sedangkan Allah ini maha besar. Allah memberikan ujian-ujian kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, dipisahkan, ketemu di Arafah. Lah saya mah ada istri nggak pernah dipisahin, berarti ujian saya mah kecil-kecilan aja. Dulu mah orang dulu. Nah, itu supaya muncul seperti itu, supaya muncul rasa mengenang ketaatan-ketaatan para nabi dan orang-orang mulia sebelumnya. Wa tasdaqu liqtidaihim bihim, dan juga menjadi rindu anfus, jiwa-jiwa menjadi rindu liqtidai bihim, untuk mengikuti mereka. Wa takhalluqi bi akhlaqihim, dan juga berakhlak dengan akhlak mereka, fi kulli mardiyyin li khallaqihim, dalam segala sesuatu yang diridhoi, li khallaqihim, untuk pencipta mereka. Mengikuti atau iktidak, mengikuti, meneladani akhlak-akhlak para rasul, orang-orang soleh yang ada dan yang kita kenal dari tempat-tempat itu. Wa fihi ziyaratul baitil mu'azzami alladzi sammahu Allah taala baitah. Dan dalam haji ini ada ziarah atau ada kunjungan ke satu bangunan yang dimuliakan, bangunan yang diagungkan, yang dinamakan oleh Allah sebagai rumahnya, baitah. Maksudnya Ka'bah. Wa huwa subhanahu ghaniyun 'anil makan, dan sedangkan Allah Maha Suci, Allah itu ghaniyun 'anil makan, Allah maha kaya dari tempat. Maksudnya Allah nggak butuh tempat. Wa inna ma dzalika minhu ta'ala, hanya saja itu rumah itu dari Allah Ta'ala, tanzilu li afkaril basyari, itu menjadi turun, maksudnya di downgrade li afkaril basyari, untuk pikiran-pikiran manusia alladzina ta'adu alal iltija, yang terbiasa manusia alal iltijai, untuk mengungsi di buyuti mulukihim, kepada rumah-rumah raja mereka, indama datihim indama tudbihumul masaibu, indama ketika tudhimuhumul masaib, ketika memperburuk mereka apa al masaibu, musibah-musibah. Dalam pelaksanaan haji itu ada tawaf kita di Ka'bah. Ka'bah ini nama lainnya Baitullah, rumah Allah. Ini bukan berarti Allah butuh tempat. Maha suci Allah, Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh kanan, kiri, depan, belakang. Bukan itu. Jadi yang disebut dengan Baitullah ini bukan berarti Allah ada di situ, karena Maha suci Allah dari sifat bertempat. Allah lebih dulu dibanding tempat. Tempat itu kan saudara, ruang ya sebutannya kadang-kadang. Kita sebut ruang, sebut waktu.
Tempat itu kan ada, sewaktu dan tempat itu adanya bersamaan, dan itu ada atau tercipta ketika sesuatu muncul dari ketiadaan kemudian mulai ada. Contoh begini, Pak. Kalau ini HP misalnya nggak ada, asalnya tidak ada, adam, asalnya tidak wujud, kemudian wujud. Nah, wujudnya ini namanya tempat. Bentuknya ini namanya tempat. Nah, kemudian waktunya, nah sejak dia wujud ini mulai ada waktu. Ini mulai sejam, 2 jam, 3 sehari, umur HP-nya sehari 2 hari mulai ada waktu. Jadi waktu itu berjalan ketika benda muncul dari ketiadaan kepada ada. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah bukan muncul dari ketiadaan. Ya Allah sejak dulu ada. Karenanya Allah di luar ruang dan waktu. Allah itu tidak terikat tempat dan tidak terikat waktu. Karena Allah lah justru yang menciptakan itu. Allah menciptakan makhluk pertama namanya kolam, al-kolam, pena. Begitu Allah menciptakan makhluk pertama, mulai ada itu yang namanya waktu, mulai berjalan nih, ini umurnya nih, mulai berjalan. Dan Allah di luar itu semua. Dan waktu cuma buat makhluk Allah. Begitu juga tempat cuma buat makhluk Allah. Kalau disebut Baitullah, rumah Allah, itu bukan berarti Allah ada di situ. Nah, terus gimana? Kenapa ada ajaran atau ada istilah rumah Allah? Ini untuk menurunkan pemahaman supaya pikiran manusia itu sampai. Biasanya orang manusia kalau lagi butuh sesuatu, ini pasti mengadu kepada penguasa-penguasa mereka, datang ke istana ngadu. Nah, untuk menurunkan pemahaman tentang kemahakuasaan Allah, maka diturunkan di alam pikiran manusia. Nah, diturunkan supaya ada kesesuaian. Artinya hadirin, yang dimaksud dengan sholat, kemudian tawaf dan lain sebagainya, itu secara fisik badan kita yang memang harus terarah ke sana. Sholat ya tawaf harus terarah Ka'bah. Tapi sebenarnya yang diinginkan bukan itu. Yang diinginkan bukan sesuatu yang konkret, yaitu tempat itu bukan. Tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang di luar itu, yaitu sesuatu yang tidak terlihat, yang gaib, yang maha gaib, yaitu Allah. Nah, kenapa harus ada ini Baitullah? Ini untuk mempermudah supaya badan kita itu sebagaimana kebiasaan manusia, dia mengadu dan mengungsi ke tempat atau mengungsi ke istana-istananya raja, maka raja dari segala raja itu Allah, ya ada di sana. Pengungsiannya itu ada di sana. Tapi Allah bukan di Ka'bah. Allah bukan di Baitullah. Allah itu ada di hati orang-orang Islam. Hati orang Islam ini sesuatu yang bisa memuat Allah. Yang lainnya nggak bisa. Termasuk Ka'bah juga nggak bisa. Tapi hati orang mukmin ini bisa menerima tajalli atau menerima kehadiran Allah. Jadi sempat saya sampaikan, kalau kita sholat, yang sholat ya hatinya. Begitu juga saat kita tawaf, sebenarnya yang muter itu bukan yang diinginkan, bukan cuma badan kita muter, tapi yang muter hati kita. Hati kita Allah, 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 muterin arash atau muterin singgasananya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, Rabbana atina. Itu hati kita sebenarnya yang ingat Allah terus. Nah, yang diinginkan dari semua ibadah, ya sholat, ya tawaf, ya sa'i dari Safa ke Marwah, ini yang diinginkan sebenarnya hati kita. Waktu kita di Safa kemudian ke Marwah, ini sebenarnya yang diinginkan hati kita ini benar-benar berlari mengharap sayang dan ampunan Allah. Diampunin nggak ya kita ya? Balik lagi, jangan-jangan belum diampunin, balik lagi. Ya Allah, masa iya nggak diampunin, balik lagi. Begitu terus, hati jadi yang main. Kenapa harus ada nomenklatur atau harus ada simbol-simbol itu? Karena kalau nggak ada simbol-simbol itu nggak bisa diwariskan, saudara. Coba dah ngajarin anak. Kita ngajarin anak, ayo kita kenal Tuhan. Misalnya begitu. Gimana Pak? Dari hati aja. Lah, nggak bakal bisa diwarisin kepada anak cucu, kepada keturunannya.
Kenapa Islam mengajarkan bentuk-bentuk sholat, kemudian bentuk tawaf, supaya bisa diwariskan. Tapi tujuannya ya bukan bentuk itu. Itu cuma wasilah. Tujuannya supaya hati kita ikut sholat, supaya hati kita ikut tawaf. Karena tanpa nomenklatur atau tanpa simbol-simbol ibadah itu akan sulit mewariskan ajaran, sulit mewariskan Islam. Cuma dengan hati aja, dan pokoknya hati nggak bisa. Pasti harus ada harus ada diri, ruku, itidal, harus ada muter, harus ada lari-lari, harus ada yang seperti itu. Ini keistimewaan ibadah haji. Fal hujjaj yaltajiuna ila dzalikal baiti. Nah, ini analoginya. Maka orang-orang yang haji yaltajiuna ila dzalikal baiti, mengungsi ke rumah itu, ke Baitullah. Seolah orang-orang haji itu mengungsi kepada raja dari segala raja, yang baitnya atau rumahnya ya di sana, ada di Masjidil Haram itu. Mustajirina min masaibid dzunub, mereka minta pertolongan dari musibah-musibah dosa, wa ilil maasi, dan juga dari kejahatan maksiat. Talibina minhu ta'ala al-ijarata min balayal atham, mereka berharap dari Allah Ta'ala al-ijarata min keselamatan, al-ijarata keselamatan min balayal atham, dari cobaan dosa-dosa, iya, dari kesulitan dosa. Karena dosa itu noda dalam hati. Nah, semakin banyak noda, makin susah pikiran, susah hidup, susah semua-muanya. Maka orang-orang Islam ketika haji ini datang ke sana untuk berharap minta pertolongan kepada Allah dari dosa-dosa itu supaya diampuni. Karena kalau nggak diampuni makin susah hidupnya. Rojina minhul ghufran, mengharapkan semuanya minhu dari Allah al-ghufran, pengampunan, kama wa'adahum ala lisani sayyidil aqwan, sebagaimana Allah menjanjikan mereka ala lisani sayyidil aqwan, melalui lisan Bendoro. Bendoro itu pemimpinnya segala semesta, maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjanjikan orang yang haji itu, orang yang umroh itu seperti orang kayaumi waladathu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan ibunya. Jadi benar-benar Allah ampuni semua dosanya. Wa bidzalika tatma'innun nufusuhum binawalil maghfirah, dan sebab itu jadi tenanglah jiwa mereka binawalil maghfirah, dengan meraih ampunan, indam titalima umiru, ketika melaksanakan sesuatu yang mereka diperintahkan bihi dengannya, minal a'mali indatil kal amkinat tahirati, dari perbuatan-perbuatan di tempat-tempat yang suci itu, ila ghairi dzalika, dan lain-lain, minal hikam wal asrar, dan hukum-hukum atau hikmah-hikmah. Maaf, hikam itu jamanya hikmah. Kalau hukum jamanya ahkam, hukmun ahkam. Kalau ini hikam, ini jamanya hikmah. Hikmatun satu, hikam hikmah-hikmah. Wal asrar, dan rahasia-rahasia allati yadiqu anha hadzal kitabul mukhtasar, yang sangat sempit dari hikmah itu kitab yang ringkas ini. Maksudnya masih banyak hikmah-hikmah dan rahasia dari haji yang gak mungkin dicakup oleh kitab yang cuma tipis ini. Banyak sekali di tempat-tempat yang mulia itu, di tempat-tempat yang Allah sucikan, ada Mina, kemudian ada Safa Marwah. Nah, itu banyak sekali hikmah-hikmahnya. Dulu itu Pak, di Safa ada berhala, kemudian di Mina juga ada berhala. Berhala ini sengaja dipisahin. Berhala ini konon katanya, menurut riwayat orang-orang Arab dulu, ini orang yang melakukan hubungan. Nama berhalanya ada di, lupa saya nama berhalanya, tapi udah dihilangkan tuh. Pada zaman Nabi Muhammad pun sudah dihilangkan. Ini kemudian jadi batu. Jadi kepercayaan model-model yang sifatnya lokal itu ada. Orang-orang Arab dulu percaya di situ tuh ada patung laki perempuan, karena di tanah haram dia melakukan zina, akhirnya jadi batu. Ada cerita begitu. Di Arab juga ada. Nah, zaman Nabi Muhammad udah nggak ada. Makanya ada orang tanya, ya Rasulullah, kita haji nggak apa-apa itu sa'i dari Safa ke Marwah? Kata Rasulullah, nggak apa-apa. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihima ayyatawafa bihima. Nggak apa-apa. Dengan keduanya itu Safa Marwah, meskipun sempat ada keyakinan dulu itu orang-orang kafir kalau tawaf, kalau sa'i dari Safa megang ini ya,
pegang patungnya, sono lagi marwah, pegang lagi patungnya, karena itu patung yang diyakini yang dikutuk sama Tuhan. Dulu orang kafir begitu. Kemudian sahabat tanya, emang masih boleh Rasulullah? Boleh, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa memang itu. Tapi aslinya nggak seperti itu. Itu aslinya adalah lari-larinya Siti Hajar mencari air, lari-lari di situ. Nah, ini tempat-tempat di mana Allah mensucikan dan di mana ingatan kita mengajak jiwa kita untuk terus taat kepada Allah, meneladani orang-orang yang ada atau terkait dengan peristiwa di tempat-tempat itu. Falyarji, masih banyak lagi. Falyarji, maka murojaahlah, maka tengok atau kembalilah bidzalika, dengan hikmah-hikmah itu, cari ila kutubi syariati, kepada kitab-kitab syariat, al-gharai yang banyak, al-mutakaffilati bimazidil bayan, yang juga menanggung dengan tambahan penjelasan. Ini ibadah yang terakhir, ibadah yang ada dalam rukun Islam, mulai dari sholat sampai haji, semuanya ada hikmahnya, ada rahasia-rahasianya, dan itu rasanya udah cukup buat kita untuk menemui atau mendapati mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Mujizatnya Nabi Muhammad SAW ada dalam ajaran-ajaran sholat, puasa, zakat, haji, ada semuanya. Itu bukan ajaran sembarangan, dimana dengan kita melaksanakannya seperti yang terakhir ini haji, itu pasti jiwa kita akan bangkit dan akan terbentuk sama kayak bapak atau yang masih muda. Siapa ini yang masih muda ya? Ustadz Heri. kalau nyium parfum suka ingat sama yang dulu nggak, Heri? Hah? Ya? Begitu bisa terbangkit tuh yang namanya kenangan tuh begitu kalau ingat sesuatu. Atau kalau ingat misalnya ingat, wah ini yang legenda. Bukan legenda Honda. Itu kan motor jun dulu buat. Ingat nih dulu masa kenangan saya nih sama ini dulu sama istri saya itu pakai ini legenda gitu. Kan ingat. Begitu juga mengingat tempat-tempat itu akan bangkit jiwa kita. Jiwa kita akan ingat kepada teladan orang-orang terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Adam. Nah, ini sengaja diajak kita untuk seperti itu, untuk melaksanakan ibadah haji, diajak untuk meneladani ketaatan orang-orang terdahulu. Ibadah haji ya ini mujizat atau banyak sekali hal-hal yang luar biasa dalam ibadah haji. Dalam sholat juga begitu, rasanya cukup untuk membuat kita ini makin kuat Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita renungkan, kita pikirkan, nggak ada yang selengkap, separipurna ini ajaran agama, nggak ada. Orang urusan mandi aja diatur, urusan mandi saudara diatur, urusan mandi di Islam itu. Urusan cebok diatur. Coba saya mau tahu agama lain mana ada yang mengatur begitu? Yang nggak ada, bener-bener cebok aja nggak boleh pakai tangan kanan. Iya, dan itu ada rahasianya juga, masing-masing ada rahasianya. Ya mas aja pakai tangan kanan, ntar salaman sama orang pakai tangan kanan juga. Habis kan bekas cebok tuh, makan pakai tangan kanan ya, maka Rasulullah mengajarkan pakai tangan kiri kalau cebok. Kemudian jongkoknya juga diatur. Nggak ada ajaran yang sampai ngajarin detail-detail ini kecuali Islam. Ini agama yang benar-benar agama Allah, agama yang benar-benar sempurna dan bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan. Nabi Muhammad hanya mengantarkannya saja kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.